Lembayung di langit Bali. Nada. Dewa tampak bingung melihat Nada yang ada di belakangnya. Sudah memegang punggung Dewa dan tersenyum manis sambil menangis menatap ke wajah Dewa. "Kak, kamu sejak kapan ada di sini?" Suara Dewa melembut dengan tubuhnya yang masih mematung. Tak percaya, menatap Nada ada di hadapannya saat ini. "Dewa, maafkan aku salah paham padamu." Nada menangis dan langsung berhamburan mendekap tubuh Dewa dengan sangat erat, seakan tak ingin melepaskan Dewa. "Nada, apa kamu mendengar semua yang aku katakan?" Ada senyum di wajah Dewa, dan tangannya pun sudah mendekap tubuh Nada dengan sangat erat juga. Dewa juga sempat mengecup rambut Nada. Hatinya sangat bahagia, walaupun masih tak percaya akan keberadaan Nada saat ini di depannya. "Dasar perempuan kurang ajar." "Hei," Anita sudah mengambil vas bunga dan hendak memukul kepala Nada dengan vas bunga. Tapi seorang pria bertubuh tegap yang menonton saat itu sigap mengambil vas bunga dari tangan Anita dan melindungi Dewa dan Nada. "Makanya, kalau pengen dicintai jangan pakai cara-cara jahat. Ujung-ujungnya sakit hati sendiri kan?" Celetukan yang ditujukan kepada Anita dari seseorang yang menonton saat itu. "Kasihan amat ya, nikahnya batal." "Sama saya aja mbak, saya jomblo nih. Itu pacarnya biarin aja, orang udah punya pacar tapi dipaksa nikahin mbak. Gimana sih?" Dan masih banyak lagi suara sumbang dari para penonton yang menyaksikan kejadian saat itu, menyindir Anita dan keluarganya. Dewa dan Nada tidak peduli dengan mereka semua. Dewa langsung pergi meninggalkan lokasi dan menggandeng tangan Nada. "Kamu sedang apa di sini?" "Cari makan. Aku lapar banget wah. Aku belum makan dari tadi malam. Air putih juga aku baru dapat ini. Aku minum terakhir tadi malam habis aku muntah," jawab Nada masih sambil sesenggukan menangis. "Ya ampun." Dewa membungkuk dalam posisi jongkok. "Naik ke punggungku." "Hah? Jangan banyak tanya. Naik ke punggungku." Nada tak berani lagi bertanya pada Dewa dan langsung naik ke atas punggungnya. "Kamu belum makan dan cuma minum air 600 ml dari tadi malam. Kondisi kamu lagi hamil. Kamu membahayakan dirimu sendiri, Nada. Sekarang kamu diam di atas punggungku. Kita cari makan," jawab Dewa yang sudah berdiri dan jalan sambil menggendong Nada di atas punggungnya. "Tapi kan aku berat, wah. Aku juga cari angkot tadi di sini. Cuma kayaknya nggak ada angkot deh." "Ini Bali, Nada. Kamu bisa nemu bule di sini, bukan angkot. Kamu nggak berat kok. Itu ada tukang bakso pinggir jalan. Kamu mau makan itu nggak?" Dewa menengok ke belakang untuk melihat wajah Nada. Nada mengangguk setuju. Mau. Emang favorit kita kan kalau lagi pergi berdua beli bakso. Hehehe." Aku kira kamu udah lupa." "Hahaha. Ya sudah, kita makan di sana ya." Dewa mendekat ke arah tukang bakso dan kemudian mendudukkan di kursi plastik sebelum memesan 2 mangkok bakso untuk mereka. Matahari semakin turun. Lembayung di langit Bali mulai terlihat sangat indah. Pantai masih terlihat dari kejauhan oleh Nada dan Dewa. Sambil menikmati bakso, Dewa menceritakan kepada Nada masalah yang sebenarnya. Karena Nada sudah sangat mendesak Dewa ingin tahu kenapa Dewa berkata sangat kejam kepada Nada saat di restoran. Tangisan Nada sudah berhenti berganti dengan senyum dan tawa di senja ini. "Sedari pagi dadaku terasa sangat sesak. Hatiku terasa sangat sakit. Perasaanku tadi pagi, seakan aku ingin terus hidup tapi hatiku merasa mati lebih baik. Tapi sekarang, di senja hari, aku merasakan kebahagiaan setelah tahu permasalahan yang sebenarnya. Ada secercah harapan dalam hatiku melihat seseorang yang selama ini selalu menemaniku tertawa, ada di sampingku. Dan kesalahpahaman ini sudah berakhir. Terima kasih Tuhan, setidaknya Kau berikan aku kebahagiaan walaupun hanya sedikit saja." Doa Nada di senja hari ketika melihat matahari terbenam.
Kenapa kamu menatap senja seperti itu? Kamu senang lihat aku di sini? Tanya Dewa sambil tersenyum dan melirik Nada. Nada mengangguk. Bawa aku pergi dari sini, Dewa. Aku udah lelah sama semua ini. Aku sudah putuskan. Aku akan jaga bayi dalam kandungan ini sampai aku melahirkannya. Lalu aku akan memberikan bayi ini kepada keluarga Prayoga. Tapi selama hamil, aku akan tinggal sendiri. Aku tidak ingin tinggal bersama mereka di rumah mereka. Istrinya mencoba membunuhku kemarin dengan menceburkan aku ke dalam kolam. Mungkin dia tidak sengaja, karena dia tidak tahu kalau aku tidak bisa berenang. Tapi kalau Dimas tidak datang tepat waktu, aku pasti mati. Nada menatap Dewa lagi. Tolong bawa aku pergi dari sini, Dewa. Aku mau pulang ke Jakarta. Pinta Nada penuh harap. Lalu Dewa menggerakkan tangannya untuk merangkul Nada yang sudah menangis. Besok kita beli tiket pesawat murah ke Jakarta. Terus nanti aku cari kosan. Kita bisa kos satu kamar berdua dulu untuk sementara waktu. Dan menghemat pengeluaran. Terus kita bisa kerja buat nutupin kebutuhan sehari-hari kita. Kamu juga kan harus makan makanan yang bergizi selama hamil. Jadi kita butuh uang lebih untuk beli susu ibu hamil. Makanan untuk kamu. Vitamin. Juga untuk biaya check up ke dokter. Aku juga akan menjual motorku dan mengganti dengan motor yang lebih kecil sisinya dan lebih murah, supaya uangnya bisa kita gunakan untuk cadangan biaya persalinanmu. Sama biaya tidak terduga untuk sesuatu yang urgent. Bagaimana menurutmu? Nada mengangguk setuju dengan rencana yang telah diajukan oleh Dewa. Terima kasih, Dewa. Kamu udah mau menolongku. Aku juga terima kasih sama kamu, Nada. Kamu sudah mau mempercayaiku. Dan kamu sudah kembali tersenyum seperti ini kepadaku. Aku sangat bahagia melihat senyummu yang seperti ini. Dewa mengecup kening Nada tanpa ada penolakan dari Nada. Dewa, lalu bagaimana dengan ibumu? Sudah, jangan dipikirkan. Kalaupun aku menikah dengan Anita, mereka ujungnya juga akan membunuh ibuku. Cepat atau lambat, ibuku pasti akan mati karena obat-obat yang sudah dikonsumsinya. Sekarang aku hanya berharap dan berdoa, aku bisa tahu di mana lokasi rumah sakit yang menangani ibuku itu. Jangan terlalu pikirkan itu, Nada. Dewa segera mengalihkan topik pembicaraan, karena tak ingin Nada yang sedang hamil terlalu fokus kepada masalah pribadinya, dan dapat membuat Nada stres. Senja ini mereka berdua sangat bahagia. Tidak ada lagi rasa sakit di hati mereka ketika bertemu satu sama lain. Yang ada hanya senyum kebahagiaan dan rasa ingin terus bersama. Lalu bagaimana dengan Radit? Apakah yang dirasakannya sama seperti apa yang dirasakan oleh Nada dan Dewa? Kemana mereka sampai meninggalkan Nada sendirian di villa tanpa makanan, minuman, dan tanpa seseorang yang dapat membantunya di villa?